Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Wah, wah, wah. Auto gegerkan Asia bahkan Eropa. 3 pelatih top dunia sanjung STY. Dari Shin Tae-yong ke Kluivert, prestasi turun, kritik naik, Jose Mourinho hingga Ronald Koeman bersorak. Akankah PSSI sadar betapa hebatnya timnas Indonesia di tangan pelatih yang tepat tanpa campur tangan mafia bola? Simak terus. Ini dia fakta menariknya yang harus kalian tahu. polisi 이쪽 사이드에서 놀아. 항상 당겨 들어와. 오케이? Waktu pembuktian Garuda Muda datang, Vandenberg lakukan 2 gebrakan langka di timnas Indonesia U23 bawa senjata Belanda mode STY. Malaysia dan Vietnam auto panik. Jangan lewatkan hari ini Garuda Muda akan bertanding melawan Brunei Darussalam di GBK jam 8 malam. Semoga Garuda Muda bisa menang dan juara di tangan Vandenberg kali ini. Dengarkan baik-baik ya. Badai pujian melanda langit Asia. Media Malaysia puji Indonesia, sebut tak ada sabotase latihan U23 Malaysia. Akankah mereka aman tanpa sabotase sampai tanggal 21 Juli mendatang? Oh, tunggu saja tanggal mainnya. Belum tahu saja sengeri apa Ultras Garuda di hadapan Malaysia. Siap-siap ya, ini dia fakta mengerikannya. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Performa timnas Indonesia di era kepemimpinan Shin Tae-yong ternyata masih membekas dan menjadi perbincangan, bahkan di media internasional. Salah satu media asal Korea Selatan, NET, menyoroti bagaimana pelatih asal Korea itu berhasil mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dalam ulasannya, media tersebut menyebut bahwa Shin Tae-yong adalah sosok kunci dalam perubahan besar di tubuh skuad Garuda. Tidak hanya itu, era kepelatihan Shin Tae-yong juga mendapat pengakuan dari 3 pelatih top dunia, Jose Mourinho, Ronald Koeman, dan Lionel Scaloni. Masing-masing memberikan pujian terhadap progres dan identitas baru timnas Indonesia yang mereka nilai sangat signifikan. Pelatih legendaris asal Portugal Jose Mourinho mengaku terkesan dengan perkembangan pesat timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media Brasil O Jogo, Mourinho berkata, "Dulu saya hampir tak pernah mendengar soal sepak bola Indonesia, tapi sekarang mereka ada di level berbeda. Pemain-pemain mereka kini bermain di liga-liga top dan punya sistem yang bagus. Saya melihat masa depan cerah untuk mereka." Sementara itu, pelatih timnas Belanda Ronald Koeman menyoroti kontribusi pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, khususnya di Belanda. Kepada Nosport, Koeman menyebut, "Saya mengikuti perkembangan pemain Indonesia yang ada di Belanda. Mereka punya teknik tinggi dan gaya bermain modern. Cara mereka mengelola pertandingan juga jauh lebih baik dari sebelumnya." Tak ketinggalan Lionel Scaloni, pelatih timnas Argentina yang sukses membawa negaranya juara dunia di Qatar 2022, juga ikut angkat bicara. Dalam wawancara dengan Taisi Sports, Scaloni mengatakan, "Saya melihat laga Indonesia melawan Irak dan Jepang. Mereka tampil berani, bebas, dan punya identitas. Ini tim yang sedang berada di jalur yang benar." Pujian dari 3 pelatih besar dunia ini seolah menjadi validasi bahwa era Shin Tae-yong memang membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Identitas permainan yang jelas, keberanian menghadapi lawan-lawan kuat, serta peningkatan kualitas pemain menjadi bukti nyata kerja keras STY selama beberapa tahun menangani timnas Garuda. Namun kontras dengan era STY, pelatih timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert, justru menjadi bulan-bulanan kritik publik. Sikap dan metode kerja Kluivert dinilai kurang serius dan minim dedikasi oleh para pencinta sepak bola Indonesia. Hal ini semakin mencuat saat salah satu akun Instagram sepak bola nasional @ID_Bola_Indonesia mengunggah perbandingan antara Kluivert dan pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Setelah sukses membawa Jepang lolos ke Piala Dunia 2026, Moriyasu justru tidak berlibur dan malah aktif hadir menyaksikan kompetisi antar universitas di Korea Selatan demi mencari talenta muda potensial. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu bahkan terlihat menonton pertandingan antar universitas bersama ayah Shin Tae-yong di Yongin-mir Stadium Korea Selatan, tulis akun tersebut.
Unggahan itu menjadi sorotan karena menunjukkan betapa serius dan totalitasnya Moriyasu dalam membangun sepak bola Jepang. Ia terus bekerja bahkan di level akar rumput meski timnya sudah lolos Piala Dunia. Sebaliknya, Patrick Kluivert disebut lebih sering berada di Eropa ketimbang di Indonesia. Ia dianggap hanya muncul saat FIFA Matchday, lalu menghilang setelahnya. Komentar pedas pun membanjiri unggahan tersebut. Beberapa netizen menulis, Kluivert kerjaannya cuma datang pas FIFA Matchday doang. Habis pertandingan langsung liburan, tulis akun @m.i. Kalau nggak jadwal tanding, dilarang ganggu Kluivert. Lagi ngabisin gaji di Eropa, sindir akun @i. Ajui. Melihat kondisi ini, banyak suara dari masyarakat yang berharap agar Shin Tae-yong bisa kembali menjadi pelatih timnas Indonesia. Tak sedikit juga yang menuntut PSSI untuk segera membersihkan sepak bola nasional dari oknum dan mafia, termasuk pihak-pihak yang dianggap hanya memanfaatkan jabatan tanpa memberikan kontribusi nyata. Banyak yang meragukan apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 jika tetap berada di tangan Patrick Kluivert. Dengan minimnya aktivitas pemantauan pemain lokal, ketidakhadiran di kompetisi nasional, serta gaya kepemimpinan yang dinilai kurang serius, masa depan timnas Indonesia dinilai masih suram di bawah arahannya. Kini publik menantikan langkah tegas dari PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh, sekaligus mempertimbangkan kembali nama-nama pelatih yang benar-benar memiliki komitmen membangun tim nasional dengan sistematis dan jangka panjang, seperti Shin Tae-yong dulu. Timnas Indonesia U23 akan memulai petualangannya di Piala AFF U23 2025 dengan misi besar, merebut tahta Asia Tenggara dan membalas dendam pada rival lama Vietnam dan Malaysia. Di bawah komando pelatih anyar asal Belanda, Gerald van den Burg, tim Garuda Muda tampak tampil beda. Dua gebrakan yang dilakukan Van den Burg langsung mengundang perhatian banyak pihak, termasuk membuat Malaysia dan Vietnam siaga satu. Langkah tak biasa diambil Van den Burg, tidak ada uji coba melawan tim luar. Ya, alih-alih menggelar laga persahabatan seperti biasanya, Van den Burg justru memilih sparring internal 11 versus 11 setiap hari. Tujuannya, menjaga kebugaran, mempercepat chemistry, dan meminimalkan risiko cedera. Langkah berani ini bahkan sampai disorot media asing seperti The Telegraph. Sementara rival-rival masih sibuk mencari lawan tanding, Van den Burg fokus menguatkan dalam lewat metode Belanda yang sunyi tapi tajam. Gebrakan kedua, panggilan mengejutkan untuk striker bertubuh raksasa Jens Reven. Pemain naturalisasi asal Belanda ini memiliki tinggi 1,89 meter dan kini merumput bersama Bali United. Ia diyakini jadi senjata udara utama di lini depan timnas U23. Kehadirannya memberi warna baru dalam skema permainan, apalagi Reven terbiasa menghadapi bek-bek Eropa, sebuah keunggulan tersendiri saat melawan negara-negara Asia. Skuad U23 kali ini dipenuhi wajah-wajah yang tak asing di level internasional. Nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, hingga Kadek Arel menjadi pilar utama. Banyak dari mereka sudah kenyang jam terbang di level U20, U22 bahkan sempat mencicipi Piala AFF Senior 2024. Kombinasi pengalaman dan semangat muda membuat tim ini solid dan haus prestasi. Van den Burg tidak main-main. Ia mengusung ambisi besar menjuarai Piala AFF U23 2025 di kandang sendiri, Jakarta. Lawan utama tidak lain adalah sang juara bertahan 2 edisi terakhir, Vietnam U23. Memori kekalahan dramatis Indonesia di final Piala AFF U23 2023 melalui adu penalti masih membekas. Kali ini Garuda Muda ingin membalasnya secara tuntas. Saya tidak pernah puas dengan posisi kedua, tegas Van den Burg sembari menyebut Vietnam sebagai target utama yang harus digulingkan. Menariknya, meski kini dikomandoi Van den Burg, banyak penggemar berharap Shin Tae-yong tetap memberi andil dari balik layar. STY dikenal sangat mengenal karakter tim-tim Asia Tenggara. Diharapkan kombinasi antara disiplin ala Korea dan taktik jitu ala Belanda bisa membawa Indonesia ke puncak kejayaan. Indonesia tergabung di grup A bersama Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Laga perdana melawan Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, akan jadi panggung pembuka hari ini untuk menunjukkan kekuatan sesungguhnya Garuda Muda. Van den Burg ingin anak-anak asuhnya menang di setiap laga satu persatu tanpa menganggap remeh siapapun. Fokus dan mental juara jadi kunci utama. Dengan status sebagai tuan rumah dan skuad yang matang, harapan masyarakat pun membumbung tinggi. Dukungan penuh dari fans, media, dan elemen sepak bola nasional akan jadi tenaga tambahan bagi Garuda Muda untuk melambung tinggi.
Kini, tinggal kita menunggu apakah gebrakan Vandenberg dan senjata Belanda bisa benar-benar menaklukkan Asia Tenggara. Kalau kamu fans timnas, jangan lepas dukungan, waktunya bersatu, nyalakan semangat, dan kawal tim Garuda menuju tahta juara. Jangan lupa nonton ya malam ini.